Halo teman-teman, selamat datang pada pertemuan kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang hubungan sekolah dengan masyarakat. Hayo, apalagi nih hubungan sekolah dengan masyarakat. Teman-teman, sampai hari ini apakah teman-teman merasa kesulitan dalam mempelajari tentang pengantar pendidikan? Tentu tidak ya, kita akan membahasnya satu persatu dari mulai landasan, hakikat manusia dengan pendidikan, kemudian manusia dengan perkembangannya, landasan-landasan yang terdapat dalam pendidikan sendiri. Dan sekarang kita akan membahas tentang hubungan sekolah dengan masyarakat. Apa sih pentingnya hubungan sekolah dengan masyarakat? Bagaimana sih hubungan sekolah dengan masyarakat yang sebenarnya? Mengapa harus ada hubungan sekolah dengan masyarakat? Nah, kita sebagai seorang pendidik, kita harus mengetahui hal-hal yang menyangkut hubungan sekolah dengan masyarakat, karena sekolah itu tidak bisa terlepas dari masyarakat sekitar. Baik, nah konsep dasar hubungan sekolah dengan masyarakat. Secara etimologis, hubungan masyarakat diterjemahkan dari perkataan bahasa Inggris atau public relation, yang berarti hubungan sekolah dengan masyarakat ialah sebagai hubungan timbal balik antara suatu organisasi yang disebut sekolah dengan masyarakatnya. Kemudian untuk Kindred Leslie dalam bukunya School Public Relation mengemukakan pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dari karya pendidikan serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Nah, ini adalah konsep dasar hubungan sekolah dengan masyarakat menurut beberapa sumber. Nah, kemudian prinsip-prinsip dan metode dalam membina hubungan sekolah dengan masyarakat. Apa saja sih prinsip-prinsipnya? Yang pertama, tentu saja harus kerjasama dimodali dengan itikat baik untuk menciptakan citra baik tentang pendidikan. Teman-teman, kita tentu saja sering melihat bahwa biasanya sekolah itu menjadi salah satu tempat yang sangat disegani oleh masyarakat. Atau ketika teman-teman mungkin sering melihat ketika teman-teman ada di depan rumah ada guru yang lewat, pasti seorang ibu-ibu atau bapak-bapak yang melihat guru tersebut lewat pasti menegur. Atau kalau pengalaman saya sebagai seorang guru dulu di pulau, ketika saya jalan untuk ke sekolah, itu biasanya banyak yang menawari tumpangan. Bu, mau naik motor sama saya, Bu, seperti itu. Nah, itu artinya apa? Karena pendidikan itu adalah citra baik di dalam masyarakat sendiri, makanya harus dibangun dengan kerjasama yang baik. Kemudian pihak awam dalam berperan serta membantu dan merealisasikan program sekolah, hendaknya menghormati dan mentaati ketentuan atau peraturan yang diberlakukan di sekolah. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan prinsip dan teknis edukatif, sekolahlah yang lebih berkewajiban dan lebih berhak menangani. Nah, jadi biasanya itu akan dipandu oleh sekolah sendiri. Kemudian segala saran yang berkaitan dengan kepentingan sekolah harus disalurkan melalui lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Yang terakhir, partisipasi atau peran serta masyarakat tidak saja dalam bentuk gagasan atau usul, tetapi juga dalam organisasi dan kepengurusannya yang dirasakan benar-benar bermanfaat bagi kemajuan sekolah. Oke, nah ini kita lanjut, ada prinsip-prinsip dan metode dalam membina hubungan sekolah dengan masyarakat. Peran serta masyarakat tidak dibatasi oleh jenjang sekolah tertentu, sepanjang tidak mencampuri urusan teknis edukatif, misalnya SD, SMP, SMA itu tidak dibatasi. Kemudian peran serta masyarakat akan bersifat konstruktif apabila mereka sebagai awam diberi kesempatan mempelajari dan memahami permasalahan serta cara pemecahannya bagi kepentingan dan kemajuan sekolah. Yang ketiga, supaya sukses dalam saling berperan serta, harus dipahami bentuk nilai, cara kerja, dan pola hidup yang ada di dalam masyarakat. Yang keempat, kerjasama harus berkembang secara wajar, diawali dari yang paling sederhana, berkembang hingga hal-hal yang lebih besar. Dan yang kelima, efektivitas keikutsertaan para awam perlu dibina hingga layak dalam mengembangkan gagasan atau penemuan, saran, kritik, sampai pada usaha pemecahan dan pencapaian keberhasilan bagi kemajuan sekolah. Nah, apa sih tujuan, fungsi, manfaat lembaga sekolah dan masyarakat? Nah, yang pertama
pertama, untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Karena kalau tidak ada kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat, biasanya ini akan sulit teman-teman. Sebagai contoh, dulu saya pernah mengajar di pulau. Nah, ada satu anak yang benar-benar sulit sekali kita atur. Dan hubungan masyarakat dengan sekolah juga mungkin tidak terlalu baik. Sebenarnya dari sekolah sudah berusaha untuk menanamkan itikat baik terhadap masyarakat sendiri, tetapi memang ada masyarakat yang menolak seperti itu. Jadi ketika kami panggil seorang orang tuanya untuk mengatasi permasalahan dengan murid, orang tuanya juga mengatakan, kami juga bingung mau di apa anak ini. Anak ini memang sudah terlanjur seperti ini. Artinya memang sudah ada angkat tangan dari pihak keluarga terhadap anak tersebut. Artinya di sini sekolah tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, itu akan sangat disayangkan sekali. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan antusiasme, semangat saling bantu antara sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak. Nah, ini adalah fungsi, manfaat, dan tujuan lembaga sekolah menurut Elsbrough. Baik, fungsi sekolah dalam masyarakat. Apa sih sebenarnya fungsi sekolah dalam masyarakat? Yang pertama tentunya sekolah sebagai lembaga pembaharu, agent of change atau agen dalam perubahan. Jadi teman-teman, kita berharap dari sekolah ini akan memberikan perubahan bagi masyarakat yang ada di sekitar. Yang tadinya mungkin buta dalam menulis dan membaca, sekarang bisa menulis dan membaca. Yang tadinya hanya tahu sedikit menjadi tahu banyak. Kemudian sekolah sebagai lembaga seleksi, sekolah sebagai lembaga peningkat, sekolah sebagai lembaga asimilasi, dan sekolah sebagai lembaga pemeliharaan kelestarian. Oke, nah fungsi masyarakat dalam pendidikan sekolah kita lihat. Nah teman-teman, ini adalah inputnya. Inputnya kita lihat bahwa ada tujuan atau nilai norma, guru atau murid, fasilitas dan biaya. Kemudian prosesnya ini ada di sekolah. Nah, jadi ada proses-proses yang terjadi di sekolah. Jadi kita olah itu di sekolah. Ada tujuan nilai dan norma, guru, murid, fasilitas biaya, itu kita olah semuanya di sekolah. Dan apa outputnya? Outputnya adalah lulusan, manpower untuk membangun masyarakat. Artinya yang tadinya mungkin input atau kalau kita mengatakan dasarnya adalah ada guru, ada murid, ada tujuan, kemudian ada fasilitas. Apa yang harus kita lakukan dengan adanya resource ini gitu? Adanya resource ini ya kita olah menjadi apa? Manpower untuk membangun masyarakat. Untuk lebih besarnya bukan hanya membangun masyarakat yang ada di sekitar, tetapi membangun masyarakat yang ada di luar masyarakat sekitar, dan lebih besar lagi membangun bangsa dan negara, seperti itu. Baik, fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Yang kedua, dapat menetapkan bagaimana harapan masyarakat terhadap sekolah dan apa harapan-harapannya mengenai tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, memperoleh bantuan secukupnya dari masyarakat untuk sekolahnya, baik finansial, material, maupun moral. Yang keempat, menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar pada masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang dapat diberikan oleh sekolah. Yang kelima, merealisasikan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam memperoleh fasilitas dalam merealisasikan perubahan-perubahan itu. Keenam, mengikut sertakan masyarakat secara kooperatif dalam usaha-usaha memecahkan persoalan pendidikan. Dan yang terakhir, meningkatkan semangat kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dan meningkatkan partisipasi kepemimpinan untuk meningkatkan kehidupan dalam masyarakat. Nah, ini adalah manfaat hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama ada penentuan sumber dan kebutuhan belajar, kualitas murid dalam arti bahwa sekolah yang bersangkutan tidak akan kekurangan murid yang meminatinya sehingga dapat memperoleh murid yang baik serta mampu mempertahankannya untuk tetap mengikuti pendidikan di sekolah.
Yang kedua, tersedianya tempat-tempat penelitian. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari hubungan sekolah dengan masyarakat. Untuk mengimbangi teori yang diperoleh di sekolah, diperlukan praktek lapangan. Untuk mendapatkan praktek ini banyak dijumpai kesulitan-kesulitan bila ternyata sekolah tersebut kurang mendapat tempat di hati masyarakat. Oleh sebab itu, hubungan yang baik dengan masyarakat sangat diperlukan. Yang ketiga, pemenuhan sarana dan prasarana. Banyak di antara sekolah-sekolah yang terbentur pada masalah sarana dan prasarana dalam usaha melayani pendidikan untuk masyarakatnya. Melalui hubungan baik dengan masyarakat memungkinkan dapat membantu dalam pemecahan masalah tersebut. Dan yang keempat, pemenuhan sumber dana dan daya manusia yang terungkap dalam cipta, rasa, karsa, dan karya. Nah, ya. Ini tadi yang saya jelaskan, mungkin slide-nya belum saya rubah. Kemudian unsur-unsur hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, apa saja sih unsur-unsur hubungan sekolah dengan masyarakat? Itu yang pertama ada sekolah sebagai pusat pendidikan formal. Sekolah lahir dan berkembang dari pemikiran efisiensi dan efektivitas pemberian pendidikan bagi warga masyarakat. Ini adalah salah satu unsur hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang kedua ada orang tua murid. Jadi hubungan sekolah dengan orang tua murid hendaknya dibawa ke dalam hubungan yang konstruktif dengan program di sekolah. Orang tua tidak dapat terlepas teman-teman dari hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, kenapa? Karena tentu saja orang tua juga memerlukan sekolah untuk pendidikan anak-anaknya, dan sekolah juga membutuhkan murid untuk melaksanakan pendidikan. Dan yang terakhir adalah murid dan guru. Murid merupakan unsur sekolah yang sangat penting. Pasti penting karena disinilah semuanya diolah. Pendidikan diolah itu ketika ada manusianya. Dan murid ini adalah sebagai salah satu unsur penting di dalam hubungan sekolah dan masyarakat. Tanpa adanya murid, sekolah tidak akan ada. Karena dia berasal dari lingkungan masyarakat, yaitu keluarga yang memperoleh ilmu pengetahuan dan pendidikan dari persekolahan dengan perantaraan guru. Baik, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan singkat saya tentang hubungan antara sekolah dan masyarakat. Di sini kita bisa melihat betapa pentingnya bukan hubungan antara sekolah dengan masyarakat, karena tidak mungkin teman-teman sekolah itu berdiri tanpa masyarakat. Artinya, di sini kita sebagai pendidik, bagaimana kita bisa mengelola hubungan baik antara sekolah dengan masyarakat. Jika memang di dalam sekolah teman-teman nanti tidak membina hubungan baik dengan antara sekolah dan masyarakat, itu adalah tugas kita sebagai seorang pendidik. Bahwa teman-teman, pada mata kuliah ini sebenarnya banyak sekali yang kita pelajari. Menjadi seorang guru itu tidak hanya mengajar. Menjadi seorang guru itu harus banyak sekali berpikir. Tetapi Bu, kenapa ya guru itu kok kayaknya kesannya seperti orang-orang yang karirnya tidak panjang atau tidak tinggi seperti itu? Teman-teman tenang aja, bahwa ketika seorang guru itu ingin menjadi brand ambassador dalam sebuah sekolah, atau seorang guru ingin menjadi seorang public figure dalam dunia pendidikan, kita harus banyak terus melakukan inovasi. Bagaimana sih inovasi yang sebenarnya itu? Masalah-masalah apa saja yang ada di dalam pendidikan yang harus kita lakukan inovasi? Nah, itu akan kita jelaskan, akan kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Baik teman-teman, itu saja penyampaian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih sudah memperhatikan atau memberikan perhatian kepada presentasi saya pada hari ini. Saya berharap teman-teman bisa mengerjakan tugas pada bagian kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.